Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang kami hormati, ada sebuah pertanyaan yang hampir selalu berulang saat terjadi musibah atau bencana di sekitar kita. Apakah musibah ini cobaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bencana ini ujian atau siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka untuk membahas pertanyaan ini, kita akan lihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memang di dalam Al-Quran maupun hadis diinformasikan bahwa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa disebabkan oleh setidaknya dua hal. Yang pertama, musibah atau bencana itu bisa disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa disebabkan oleh kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran sekaligus hukuman kepada kita melalui musibah dan bencana itu karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Musibah buruk yang menimpa kamu itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Karena kata para mufassir, ai bidzunubikum. Artinya musibah yang buruk itu diakibatkan oleh dosa-dosa kalian sendiri. Nah, bentuk dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa bermacam-macam. Boleh jadi karena kita lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Boleh jadi juga karena kita sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Boleh jadi juga karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah Allah menurunkan bencana dan musibah itu adalah sebagai hukuman sekaligus teguran akibat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bisa jadi bahwa musibah dan bencana itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, sebagai cobaan bagi keimanan dan ketakwaan hambanya, terus khususnya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman. Nah, memang kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita hambanya atau ujian kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang menggunakan walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Di antara contohnya misalnya ayat yang menyatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Sungguh kami akan uji kalian agar kami tahu siapa pejuang-pejuang di jalan Allah yang sebenarnya dan siapa orang-orang yang sabar. Jadi Allah memang sengaja menguji untuk mencari tahu kemurnian keimanan kita dan kesabaran kita. Atau di ayat lain misalnya Allah juga menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda,
atau dengan cobaan yang sifatnya jiwa atau fisik, atau kekurangan dari buah-buahan, kekurangan bahan-bahan pokok. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ujian yang mungkin saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Makanya banyak ulama yang menyatakan kemudian bahwa dunia ini adalah darul ibtila, tempat Allah menguji hambanya, terutama hamba-hambanya yang salih. Allah ingin tahu sejauh mana keimanannya, sejauh mana kesabarannya, sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi musibah atau bencana itu bisa terjadi atau disebabkan oleh dua hal itu. Bisa karena memang ujian untuk keimanan kita, bisa juga karena dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kalau pertanyaannya adalah apakah musibah itu cobaan atau hukuman? Apakah bencana itu ujian atau siksaan? Maka dapat kita katakan bahwa sungguhnya jawaban terhadap pertanyaan ini tidaklah terlalu penting. Kenapa? Karena sebuah alasan yang sangat sederhana, yaitu bahwa kita tidak mungkin dapat mengetahui secara pasti apakah musibah bencana itu turun karena sebab dosa atau karena sebagai ujian keimanan kita. Dengan kata lain bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti apa penyebab sebuah musibah atau bencana itu ditimpakan kepada manusia. Hanya Allah yang punya pengetahuan tentang hal itu. Adapun kita sebagai manusia hanya bisa menduga-duga apakah musibah itu cobaan atau siksaan. Bagaimana menduga-duganya? Orang yang merasa melakukan banyak dosa, merasa banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja dia akan memahami musibah dan bencana itu sebagai teguran, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Nah, begitu juga orang yang merasa sudah berusaha taat dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat, menghindari dosa dan sebagainya, maka mungkin dia akan memahami musibah yang tetap ditimpakan kepadanya itu sebagai ujian terhadap keimanan, kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda dalam menangkap makna atau mencari tahu sebab dari musibah dan bencana yang menimpanya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengeneralisir tentang sebab ini kepada semua orang. Katakanlah misalnya ada sebuah bencana, ada sebuah musibah yang menimpa satu kelompok masyarakat. Kita tidak bisa katakan bahwa itu pasti karena dosa-dosa mereka semua. Atau sebaliknya kita katakan, iya itu mungkin karena Allah ingin menguji kita semua. Karena kondisi setiap orang bisa berbeda-beda. Bagi orang yang merasa berdosa, mungkin dia akan menganggapnya sebagai teguran. Bagi orang yang beriman, yang taat, mungkin dia akan memahaminya sebagai ujian keimanan dan kesabarannya serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kepada kondisi masing-masing orang yang mengalami musibah itu. Tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita pukul secara sama terhadap satu kelompok masyarakat tertentu. Nah, itulah yang saya maksud bahwa tidak terlalu penting sebenarnya jawaban terhadap salah satunya. Jadi kita tidak perlu memastikan apakah sebuah musibah ini karena dosa atau karena ujian. Karena itu tadi, karena masing-masing orang boleh jadi berbeda dalam menangkap dan memahami musibah atau bencana yang menimpa dirinya berdasarkan pada muhasabah, pada evaluasi, pada introspeksi dirinya masing-masing. Nah, lalu yang ketiga yang lebih penting dari sekedar mencari jawaban yang tadi sudah kita jelaskan tidak mungkin kita dapat ketahui kepastiannya itu, yang lebih penting dari itu adalah agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang saya maksud berbaik sangka adalah percayalah bahwa musibah maupun bencana yang ditimpakan Allah kepada kita itu, baik pun kita pahami itu sebagai hukuman karena dosa-dosa kita, maupun kita pahami itu sebagai ujian terhadap keimanan dan kesabaran kita, dua-duanya itu adalah untuk kebaikan kita. Kita harus meyakini itu, bahwa itu Allah berikan untuk kebaikan kita. Bagi kita yang merasa banyak dosa, banyak maksiat, Allah berikan musibah, Allah berikan bencana sebagai teguran itu agar apa? Agar kita segera bertaubat, agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari diberikannya hukuman atau diberikan musibah sebagai hukuman saat kita masih di dunia itu adalah kebaikan, atau ada hikmahnya agar kita punya kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kemudian menjadi orang yang lebih baik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan hukumannya, azabnya selama hambanya masih di dunia. Jadi diberikan teguran, diberikan hukuman agar dia segera teringat akan dosa-dosanya, segera memohon ampun dan bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan orang yang merasa sudah menjalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam situasi yang sudah merasa dirinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama secara baik, menjalankan ketaatan dengan sesungguhnya, kok masih mendapatkan ujian, masih mendapatkan bencana, maka dia harus yakin juga bahwa Allah menginginkan suatu kebaikan. Selain menguji kesabarannya, pasti Allah juga akan memberikan pahala dan mengangkat derajat orang yang diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan bencana itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah, katanya. Seorang mukmin yang terkena musibah meskipun hanya tertusuk duri atau bahkan yang lebih dari tertusuk duri, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diangkat derajatnya. Bila dia sabar menerima ujian itu, yang ringan maupun yang berat, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan oleh karena itu, ketika kita sudah merasa menjadi orang yang beriman, yang baik, yang soleh, kok masih mendapatkan cobaan dari Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, apapun bencana yang diturunkan Allah kepada kita, harus kita fahami bahwa Allah punya maksud baik dengan itu semua. Entah itu mungkin Allah ingin mengingatkan kita agar menjadi yang lebih baik, atau Allah ingin meninggikan derajat kita menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Yang lebih penting adalah kita tetap harus berprasangka baik terhadap semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita semua dijauhkan dari buruknya musibah, dari jeleknya bencana. Semoga kita semua diselamatkan dan selalu diberikan kehidupan serta rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.